Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita iman dan Islam, dan juga atas izinnya lah kita bisa berkumpul di Masjid Istiqlal ini. Insyaallah kita akan ikut kajian yang insya Allah dibawakan oleh Ustaz Fadli. Mungkin judulnya akan tertera di layar aja, karena di layar tentang akidah dan maslahat. Dan lebih kurang hari ini atau sore hari ini di Houston kita akan membahas masalah rahasia akidah yang menjadi dasar tingkah laku kita. Dan insya Allah tanpa memperpanjang mukadimah, kita sudah sama-sama kenal Ustaz ya dalam rangka Safari Ramadan di North America. Houston adalah kota pertama yang beliau kunjungi. Insya Allah hari Ahad jam 1 siang beliau berangkat ke Atlanta. Jadi kita manfaatkan keberadaan beliau di sini dengan sebesar-besarnya. Insya Allah memberi banyak masalah juga kepada kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Yang kami muliakan seluruh bapak, ibu-ibu dan orang tua kami yang senior-senior yang telah berhadir, kepada pengurus Masjid Istiqlal, Masjid Istiqlal Houston yang dimuliakan Allah, dan seluruh para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan diberikan kepada kami pada hari ini. Kita akan mengupas dan membahas tentang akidah dan maslahat. Cuma secara permasalahannya ya, kita akan melihat rahasia akidah yang mendasari tingkah laku kita. Adakah tingkah laku kita itu didasarkan kepada akidah atau kemaslahatan? Mana lebih logisnya seseorang bertindak dengan akidah atau dengan maslahat? Nah, jadi memang judulnya agak filosofis, tapi dari sini kami ingin mendapatkan, nanti kita ingin mendapatkan secara gamblang gambaran bahwa tindakan seorang muslim itu yang diharapkan itu bertindak dalam segala kegiatan dan tindak lanjutnya itu adalah atas dasar keimanan, dan itu bagaimana? Kita akan melihat sesuai dengan ungkapan dan juga pembahasan para filosof dan juga para sejarawan dulu, dan nanti para ulama-ulama kita juga. Nah, itu juga sesuai dengan Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah perlu memperkenalkan diri ini? Mungkin yang kita, gimana Pak Muhammad? Perlu diperkenalkan dulu. Mungkin tak kenal maka tak taruh. Tak kenal maka taruh. Kalau tak kenal maka tak, ya maka taruh dulu ya. Saya secara sekilas saja mungkin yang baru jumpa. Saya berasal dari Aceh. Ya. Pernah menuntut ilmu sejenak di Al-Azhar, Kairo, Mesir, S1, kemudian lanjut S2, kemudian nggak tahu pergi kemana, lanjut S3 juga di situ. Jadi punya S1, S2, S3 di Al-Azhar Mesir karena nggak sanggup pergi kemana-mana. Ya. Kalau Ustaz Abdul Somad tamat S1, beliau sambung ke Kairo, ke Maroko, ya, S2-nya. Ya. Kemudian S3 beliau di Sudan. Saya nggak sanggup kemana-mana, ya udahlah di situ terus ya sampai selesai S3. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, untuk kunjungan ke Amerika ini alhamdulillah yang mungkin yang kedua kali, tapi yang pertama di Houston ya.
dulu pernah sebentar di 2 kali juga di Eropa ya, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi mudah-mudahan Allah berkahi dan juga jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang berguna dan bermanfaat. Dan mulai dari sekarang kita niatkan sama-sama untuk i'tikaf. Jadi kalaupun panjang nanti pertemuan kita sampai buka puasa, jadi sepanjang ini juga kita sedang i'tikaf di masjid juga ya, sambil kita mentadabburi ayat-ayat Allah yang akan kita sampaikan nanti. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lihat pertanyaan yang penting yang saya sampaikan tadi adalah apa sih sebenarnya yang mendasari tindakan dan juga yang mendasari daripada perilaku kita hari-hari. Kita membuat keputusan dalam setiap hari kita buat itu dasarnya apa sebenarnya? Karena kemaslahatan yang kita lihat atau ada keyakinan lain yang walaupun nggak sama dengan maslahat kita. Allah memberikan kepada kita akal, ada insting, ada nafsu juga. Ya. Allah berikan insting seperti apa? Seperti Allah berikan juga kepada hewan. Allah berikan insting kepada hewan. Dengan itu dia ketika merasa lapar dia akan cari makan. Ketika dia merasa haus dia akan minum. Ya, singa aja kalau nggak lapar dia nggak membunuh dia. Kalau udah kenyang, ya udah selesai dia. Walaupun kambing apa itu di depan dia datang, dia santai aja, ya, cuma lihat aja gitu. Kenapa dia kenyang? Ya. Insting dia itu tidak mau lagi untuk makan lebih daripada itu. Begitu juga Allah berikan Allah telah menentukan bagi setiap burung itu sesuai dengan paruhnya itu makanan khusus. Dia tak akan cari makanan kecuali yang memang yang sesuai bisa digigit dengan paruh dia itu. Kan mulut burung itu beda-beda semua. Setiap beda mulutnya itu ada makanan khusus itu. Dan dia akan cari yang itu aja. Kemudian ada burung yang hanya makanannya itu setelah dia ketok-ketok di benua burungnya di pohon, dia akan cari yang itu. Tak akan dia cari yang mudah-mudah di atas itu enggak. Karena insting dia itu yang di belakang kayu yang keras itu. Ya, itu Allah berikan insting semua. Ya, dia hidup dengan instingnya. Ya. Walau kadang-kadang kita katakan bukan dengan akal, tapi dengan instingnya. Tapi kita lihat hewan-hewan itu hidup dengan insting bisa hidup dan makan lebih sehat daripada kita. Ya. Anjing itu dia akan makan bangkai, makan kotoran kita, ya, tapi sehat karena instingnya yang makanannya itu. Ya, tapi tak pernah sakit anjing itu gara-gara salah makan gitu. Gak pernah sakit ya. Dia hidupnya dengan insting. Allah berikan kepada setiap hewan itu insting untuk bisa bertahan hidup. Tapi tidak kita katakan dengan akal. Kemudian Allah berikan kepada kita nafsu. Kalau pada manusia ada insting plus ada nafsu dan plus ada akal lagi. Dengan insting, misalkan kita sejak kecil sudah tahu kalau seandainya kita haus, kita akan menangis. Itu masih kecil sekali. Nggak ada ibu kita mengajarkan nanti kalau kamu haus, nangis ya, biar ibu tahu kamu itu haus. Siapa yang ngajarin kita kalau sejak bayi itu kalau seandainya nanti menangis, kalau haus nangis? Nggak ada. Tapi kita menangis dengan sendiri gitu. Kalau seorang bayi nggak menangis ketika dia haus, mati dia. Karena ibunya tidak tahu. Ya. Kalau ada rasa tidak nyaman ya di pantatnya, dia akan nangis juga. Coba kalau nggak nangis, luka semua itu. Ya. Ibu kan nggak tahu, udah dibaru-baru gitu, nggak tahu apa sedang ngapain dia. Nangis, itu nggak pernah diajarkan. Itu muncul dengan sendirinya. Insting yang Allah tanamkan. Begitu kita dewasa, kita akan lihat bahwa kita punya nafsu juga ternyata. Ya. Nafsu ketika kita ingin lebih, walaupun sudah kenyang tapi mau makan lagi gitu. Ya, udah kenyang mau makan lagi. Bahkan ibu kita bisa makan dalam satu hari makan siang 3 kali, apalagi di kampung. Undangan sana sini gitu ya. Waduh nggak enak pergi sama si fulan, habis itu setelah itu pergi sama si fulan lagi sama kawan, semua undangan gitu. Udah akhirnya makan juga. Di sana makan porsinya sama, di sini porsinya sama, di sana porsinya sama juga. Ya, wah enak lah ya. Padahal secara insting kita sebenarnya nggak perlu makan lagi, ya. Tapi nafsu kita lezat, enak. Ya. Akal kita mikir juga bahwa ini gimana udah datang kemari, nggak makan apa-apa kan nggak enak dilihat sama
sama yang undang, masa di tempat saya nggak ada makan apa-apa, ya apa memuliakan dia lah, ya udah dihidangkan, memuliakan dia. Akal kita mikir juga bagus juga sih makan walaupun udah 3 kali gitu demi kemuliaan orang yang ini. Ya kita mulai bertindak sesuai dengan bukan cuma nafsu, ada pertimbangan akal juga lagi. Enak iya, kemudian mempertimbangkan dia dengan bersedih, udah capek-capek dia buat, nggak ada kita makan, pakai akal juga kita. Kemudian dengan akal juga kita bertindak walau seakan-akan nggak berguna sekarang, tapi kita mau juga melakukannya. Itu pertimbangan sesuai dengan akal kita. Mungkin hari ini kita beli tanah gitu ya. Tanah, sepetak tanah kita beli di suatu tempat. Orang pikir itu tanah cuma rawa-rawa, itu buang-buang duit gitu. Tapi mikir ini nanti nih akan dibuat ribu sini. Ini akan setelah 10 tahun ini mahal sekali tanah ini. Siap kita mutang-mutang sebentar dulu demi itu kebetulan ada sepetak tanah yang dijual nih. Sedikit lagi ada uang nih bisa beli langsung, kita mutang demi apa? Kita ambil kesempatan ini. Bagi orang yang mikir sementara itu buang-buang duit buat beli rawa-rawa itu. Tapi kita mikir secara akal kita kedepannya akan mahal sekali dan saya akan dapat untung. Siap walaupun kita harus susah capek utang sama orang karena ada pikiran kita keuntungan ke depan. Tapi secara akalnya sih, secara akal, walaupun habis uang tabungan kita nggak bisa beli apa-apa, tapi demi keuntungan ke depan yang banyak kita siap untuk membeli. Itu bertindak atas dasar akal, bukan nafsu itu. Nah, kalau nafsu, ngapain buang-buang duit itu? Apa yang enak sekarang kita makan, apa yang ada kita habiskan gitu. Ngapain tahan-tahan gitu. Tapi dengan akal kita bertindak sesuatu yang kadang nggak sesuai dengan nafsu. Demi kebaikan yang lebih baik ke depan. Itu pakai akal. Ada tindakan kita dari sini, kita akan lihat ada tindakan kita didasarkan kepada nafsu, kepada insting pertama. Itu nggak ada yang ngajarkan itu. Allah yang ngajarkan langsung insting, kemudian nafsu, kemudian tindakannya atas dasar akal. Insting hewan juga begitu. Hewan bertindak atas dasar instingnya, sama dengan kita. Kemudian kalau atas dasar nafsu, hewan juga begitu. Insting dengan nafsu. Kalau kita bertindak, berkelakuan atas dasar insting dan nafsu semata, udah kita sama hewan sama tuh. Gak ada bedanya. Kalau bertindak atas dasar akal, mulai kita berbeda sama hewan. Ya, hewan gak mikir masa depan dia, ya, gak mikir masa depan kan. Ya, cukup apa yang hari ini sesuai dengan kebutuhan dia saat ini. Apa yang enak sesuai dengan nafsunya aja yang nampak di depan dia. Tapi manusia bertindak sesuai dengan akal, itu membedakan kita dengan hewan. Nah, satu lagi, tindakan manusia atas dasar iman dan keyakinan. Ya, atas dasar iman dan keyakinan. Ini manusia plus. Kalau dia bertindak atas dasar keyakinan, berarti nggak manusia biasa. Kalau manusia bertindak atas dasar akal aja, itu manusia secara umum tuh. Nggak ada bedanya sih manusia ini dengan manusia itu, ya. Tapi kalau bertindak atas dasar akal plus keyakinan, itu manusia yang plus, mukmin. Mukmin lagi kalau kita katakan apa? Mukmin. Seperti apa? Bertindak atas dasar keyakinan. Apakah keyakinan iman atau yang lainnya? Kita umpamakan seorang pahlawan kita. Kalau di Aceh pahlawan terkenal siapa? Tuku Ciditiro, Cut Nyadin, Cut Mutia. Itu mereka pahlawan kita itu seperti Tuku Ciditiro. Beliau meninggal 1895. Ya, Tuku Umar juga. Tuku Ciditiro itu 1895. Udah merdeka. Setelah beliau meninggal, itu Belanda masih ada, perang masih lama. Cut Mutia, beliau meninggal syahid justru di dalam sungai di Lok Sukun ketika beliau dikejar sama Belanda.
Kira-kira mana lebih untung ya? Bagi Cut Muhyidin dan Tengku Umar dan Cut Mutia, kan saya perkenalkan yang dari Aceh ya. Itu kerjasama sama Belanda atau perang sama Belanda? Kerjasama. Secara itu Kerjasama. Kalau kerjasama itu enak sekali hidup mereka. Itu enak sekali. Apa yang beliau mau itu mewah sekali hidupnya. Gak sulit sedikit pun, gak satu nyamuk pun gigit mereka. Tapi mereka ini, pahlawan kita ini, justru memilih keputusan untuk memerangi Belanda, dan mereka wafat bukannya sudah merdeka, sudah senang, sudah dapat jabatan, nggak ada. Justru wafat syahid ketika sedang dalam perjuangan dan masih susah, rakyat masih susah, nggak merdeka. Atas dasar apa ini? Mereka memilih keputusan ini atas dasar maslahat. yakin. Kalau maslahat nggak mungkin itu. Maslahatnya kerjasama lah. Ya, kan banyak sekali seperti Tengku Umar juga itu sampai berkhianat dengan Belanda beliau kan. Makanya Belanda perang dengan Tengku Umar dulu karena pada saat itu Belanda bilang diberikan tanah pada beliau, kemudian uang yang banyak, demi tidak memerangi Belanda, dan beliau mengatakan oke, ya saya siap terima. Kerjasama beliau, ternyata di belakang itu kerjasama untuk menguras Belanda. Beliau ambil harta Belanda itu, kemudian senjata Belanda dibawa lari. Baru beliau kemudian melawan Belanda. Setelah itu sakit sekali Belanda, ya sakit hati betul Belanda. Dipikirnya mau kerjasama, ternyata kebalikannya. Beliau meninggal di pantai di Melambu ketika melawan Belanda juga, meninggal juga. Ini mereka memilih ini atas dasar apa? Maslahat mereka atau keyakinan mereka? Nah, sekali lagi. Nah, hari ini kita bayangkan Cut Nyahdin, Cut Mutia, Tengku Umar itu memilih secara maslahat. Maka mereka kerjasama dengan Belanda. Apa yang akan kita kenang daripada mereka berempat ini? Tapi mereka enak hidupnya, senang, nggak ada masalah. Hari-hari itu nggak ada masalah, semuanya happy aja. Nggak ada urusan dengan harus berjuang sana sini, nggak, happy aja. Hisap rokok cucu yang besar itu tiap hari dengan Belanda. Tapi hari ini apa yang kita kenal mereka? Pengkhianat. Tapi mereka ternyata sebaliknya memilih atas dasar keyakinan yang lebih mulia, ya, demi mempertahankan akidah dulu. Ya, ini perang kafir Belanda. Makanya dulu orang Aceh bilang memerangi kafir itu wajib. Ya, wajib, kafir itu wajib dibunuh. Makna kafir itu adalah yang mereka kenal cuma kafir Belanda, bukan kafir non Muslim ya. Karena kafir yang pernah ada di Aceh dulu itu adalah Belanda, nggak ada yang lain gitu. Dan model kafirnya memerangi kita, ya udah, orang kafir itu harus dibunuh. Atas dasar kafir cuma biang seperti itu. Nah, keyakinan orang Aceh dibuat lagi ada istilahnya Hikayat Perang Sabi. Hikayat Perang Sabi itu adalah dikarang oleh seorang ulama Tengku Utakara untuk menyemangatkan perang melawan Belanda, ya, atas dasar ada keyakinan kepada Islam, kepada Allah. Jadi semangat orang Aceh, dan itu kayak ini kemudian nanti dinyanyikan kembali, dihidupkan kembali oleh orang Gam pada saat mereka memulai perjuangannya. Ya, jadi dikembalikan kepada dasar akidah, sehingga semangat orang Aceh dengan perang Sabi itu adalah hikayat perang Sabi. Jadi kekuatan keyakinan yang dibangun kembali. Jadi mereka siap untuk berkorban, mengambil tindakan yang sangat banyak risiko dalam hidup. Lalu sekarang mereka yang bertindak atas dasar bukan maslahat, tapi keyakinan itu kita kenang mulia tidak? Iya. Kenang mulia. Tapi ingat, mereka dikenang mulia hari ini, tapi risiko besar mereka hadapi dalam hidup. Ini menjadi perenungan penting bagi kita.
bahwa kalau kita dalam hidup ternyata keputusan besar dalam hidup kita atau cara hidup kita semata-mata gara-gara masalah, ada nggak harga diri kita kemudian? Sebaliknya, kita mengambil sebuah keputusan dalam hidup atas dasar adalah keyakinan agama. Walaupun nampak rugi hari ini, tapi harga diri naik dan dikenal. Jadi rugi secara hidupnya, secara masalah. Cut Mutia juga sama sekali enggak. Beliau masih muda pada saat itu. Baru 2 orang anak beliau. Masih bahasa kita ya 45 tahun lah. Muda sekali masih ya. Tapi hidupnya dari sejak awal sudah perang dengan Belanda. Tapi siapapun hari ini anak-anak Aceh atau kita semua ingin memuji beliau. Ya, Cut Mutia. Ya. Itulah harga manusia akhirnya. Jadi harga manusia itu pada saat dia bertindak sesuai dengan keyakinannya. Kalau dalam agama kita katakan sesuai dengan imannya. Ya. Ini adalah poin pertama yang harus kita pahami dulu secara basic sekali. Makanya saya katakan kemarin itu masalah insaniah ya, kemanusiaan ya yang kita sampaikan. Kemanusiaan yang sempurna itu pada saat manusia itu ada keyakinan dalam dirinya dan dia bertindak atas dasar keyakinan itu. Saya mengambil keputusan sesuai dengan apa? Nafsu saya. Ya udah, hewan juga gitu. Saya bertindak sesuai dengan insting saya, hewan juga gitu. Saya bertindak semata-mata dengan akal saya, manusia itu. Tapi akal manusia secara umum begitu. Akal akan lebih melihat kepada maslahat yang lebih penting apa, yang lebih besar apa. Ada juga orang mikir maslahat sementara. Yang menjadikan saya mengambil maslahat lebih panjang, lebih lama, itu iman. Iman saya yang menjadikan akal ini mengambil keputusan yang lebih panjang maslahatnya, enggak di dunia aja ya. Ini masa sampai akhirat gitu ya. Ya, orang ngambil keputusan untuk ngambil masa sampai akhirat, itu berarti ada iman begitu. Iman itu. Nah, jadi kalau sudah demikian, jadilah ini enggak manusia biasa loh, tapi manusia yang mukmin. Nah, yang seperti inilah mereka-mereka yang melahirkan pahlawan. Yang siap hidup dengan resiko tinggi. Risiko tinggi. Dan ini yang kita butuhkan hari ini. Ya, sangat kita butuhkan hari ini. Orang-orang yang memang berdedikasi tinggi, siap risiko tinggi. Demi apa? Demi sesuatu perubahan besar bagi manusia. Ataupun kita juga perubahan besar bagi diri kita juga. Ada keimanan, ada keyakinan di sana. Nah, selanjutnya kita lihat prinsip-prinsip dari pemahaman manusia yang mengkristal menjadi keyakinan itulah kemudian disebut dengan akidah. Nah, Ustaz, dari mana keyakinan itu kita bangun? Ya, keyakinan itu ada dalam diri kita bangun dari ada prinsip-prinsip yang sudah mengkristal di dalam diri kita, yang dengan prinsip itu kita jadikan landasan untuk kita bertindak. Bagi saya, bagi sebahagian orang, kalau dibilang riba itu, udah dia sama sekali nggak mau tuh. Ada sebagian orang, ya biasa aja lah. Kita semua kan ini, jangankan yang haram, yang halal aja sulit kita cari. Ya udahlah. Ada juga gitu kan? Ya kan? Gitu kan? Prinsipnya beda-beda tuh ya. Ada satu orang yang riba itu betul-betul, nggak mungkin. Biarkan saya, walaupun nggak masalah, saya nggak mau dekat dengan itu. Kenapa begitu? Beda-beda. Nah, prinsip-prinsip yang mengkristal dalam diri kita yang kemudian menjadi suatu hal yang sudah nggak tergoyangkan lagi, itu akidah. Dari mana kita ambil prinsip-prinsip yang mengkristal dalam diri kita? Nah, pertama dari ajaran orang tua kita kadang, ya. Orang tua kita ngajarin apa, mungkin setiap kita punya ajaran yang berbeda-beda dari orang tua kita, ya.
Itu kemudian menjadi keyakinan kita. Ada kita dapatkan keyakinan itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, kita udah yakin dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu kemudian menjadi prinsip pegangan hidup kita. Sebab ada orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah tapi nggak dijadikan itu sebagai prinsip hidupnya, tapi hanya sebagai sebuah pengetahuan semata. Orang-orang non-Muslim yang belajar Islam banyak yang tahu ayat-ayat Quran itu, tapi hanya sekedar untuk pengetahuan, bukan jadi prinsip hidup. Bukan jadi prinsip hidup. Kita seorang Muslim belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi, akhirnya menjadi bukan pengetahuan semata, jadi prinsip hidup yang nggak akan tergoyahkan lagi. Nah, itulah dikatakan dengan akidah. Ada juga orang ngambil prinsip hidup dari mana? Dari eksperimen hari-hari. Kita kalau ada ada ular aja itu udah dari dekatnya udah begitu lihat udah jauh kita. Kenapa? Ada eksperimen kita lihat atau sering kita lihat berdipatok itu berbisa, atau didoktrin sama orang tua kita ular itu berbisa. Begitu kita lihat kita takut, ya kan gitu. Itu hasil dari eksperimen. Begitu juga kalau listrik ini dekat-dekat ada kontak itu hati-hati, ya kabel kontak itu terus sehingga kalau dekat dengan itu kita menjauh. Eksperimen itu, keyakinan itu dari eksperimen, ya. Sekarang keyakinan dalam diri kita berasal dari mana? Dari eksperimen, dari mungkin ajaran orang tua kita, begitu juga dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kadang, ya begitu. Atau hasil uji coba kita. Yang menjadi akidah yang sebenarnya itu adalah dari mana? Itu yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan prinsip-prinsip yang kita imani, yang tidak tergoyahkan sedikit pun, gak ragu sedikit pun, itu namanya akidah. Akidah. Kalau hasil eksperimen itu boleh jadi nanti salah. Sebagian orang bukan begitu. Ya. Kalau daripada orang tua kita, orang tua Bapak Andri dengan Pak Pohan, dengan saya beda-beda sih cara ngajarinnya. Ya. Kita akan beda-beda, keyakinan kita beda-beda. Tapi keyakinan yang kita semua sama, nggak beda sedikit pun, harus dari satu sumber yang sama. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu sumbernya sama. Kalau sekedar dari orang tua saya kan budayanya beda-beda, ya. Ada orang tua yang bilang bahwa jangan tidur ada kipas angin, nggak boleh, itu bisa sesak nafas. Ada orang tua bilang nggak masalah kipas angin itu. Saya dapatkan ada orang tua yang begitu karena di asrama ya. Orang tua, kipas angin bahaya itu, nggak boleh ada kipas angin di dalam kamar. Kenapa? Masuk angin nanti kipas itu, ya. Dia udah didoktrin sama orang tuanya dulu kalau ada kipas angin bisa masuk angin. Ada anak-anak lain biasa aja, nggak ada masalah tapi tidur. Ya. Maksud saya beda, orang tua kan beda prinsip diajarkan. Nah, ini nggak bisa jadi akidah, itu nggak bisa langsung begitu hasil daripada ajaran orang tua semata. Tapi yang menjadi akidah kita adalah prinsip hidup yang bersumber dari sebuah sumber yang gak ada ragu sedikit pun, itu mesti sama semuanya dan gak ada keraguan sedikit pun. Mana itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang harus menjadi prinsip akidah kita, gak ragu sedikit pun. Kira-kira paham gak sampai sini nih? Ya, Bapak Ibu di belakang. Pura-pura kita sedang kuliah balik nih. Kebetulan ini kan duduknya di atas kursi gini kan, teringat masa kuliah dulu. Kalau duduk di atas lantai ya ngaji. Ayo, agaknya kalau dites ya, duduk di atas ini aja kita tes nih. Masuk ujian. Jadi makna akidah adalah keyakinan yang telah menancap dalam hati kita, menguasai perasaan kita, hingga yang mampu menggerakkan jiwa kita ke arah suatu tindakan yang baik. Nah, itu dia. Jadi akidah itu adalah prinsip-prinsip hidup yang menancap dalam hati kita, yang gak ragu sedikit pun. Kalau masih ada ragu, itu bukan akidah namanya. Ya,
Dalam ilmu akidah, keyakinan kita masih ragu itu bukan akidah namanya. Akidah bahasa Arab apa? Akidah itu dari akada. Akada itu ikatan. Jadi akidah adalah keyakinan yang terikat, yang gak mungkin terlepas. Nah, jadi semua prinsip hidup yang gak mungkin kita ragu sedikit pun, udah itu jadi akidah. Gak bisa didiskusikan lagi, gak bisa. Mau diskusi tentang Tuhan itu satu atau dua, ya sih saya masih harus perlu diskusi tentang ini. Nah, berarti itu bukan akidah tuh, karena masih ada kemungkinan untuk diragukan. Itu bukan akidah. Akidah itu prinsip yang saya tidak perlu kepada diskusi lagi masalah ini. Itu sudah menetap dalam diri saya. Nggak mungkin terlepas lagi. Itu akidah. Di dalam termen lain disebut juga dengan iman. Disebut juga dengan iman. Istilah iman itu istilah dalam Al-Quran. Sedangkan akidah nggak ada istilah dalam Al-Quran. Tapi yang ada istilah adalah iman sebenarnya. Tapi kita anggap saja sama ini. Akidah dan iman itu sama. Jadi makna iman apa Ustaz? Makna iman adalah keyakinan-keyakinan yang sudah ada dalam diri kita, dalam hati dan jiwa kita, yang sudah sampai kepada tahap aman. Arti aman apa? Udah saya nggak meragukan lagi. Masalah itu sudah menenangkan jiwa saya. Itu kan aman artinya. Makanya iman itu berasal dari kata-kata amanah. Iman itu berasal dari kata amanah. Amanah itu adalah aman. Aman artinya apa? Gak perlu diartikan lagi aman kan? Karena udah ada di bahasa kita. Aman sudah tentram. Sudah tak ada bahaya lagi di situ. Menyenangkan, tidak ada bahaya lagi di situ. Maka iman sekali lagi adalah prinsip-prinsip hidup yang ada dalam jiwa dan hati kita yang sudah sampai kepada titik aman. Nggak perlu Bapak membincangkan lagi, buat saya ragu. Orang paling tidak nyaman adalah ketika masalah dia masih ragu. Ragu, belum tahu mengambil keputusan apa. Itu paling tidak nyaman hidup. Semakin banyak masalah kita tidak sampai pada titik aman, itu nggak nyaman hidup. Ya. Misalkan ibu-ibu nih, ya punya anak gadis, oke, udah 3 orang datang nih untuk belum tahu lagi yang mana mau dipilih. Kira-kira nyaman nggak tidur terus? Hah? Tiga-tiganya baik, ya. Si ini baik, si itu baik, ya. Sampai sekarang masih belum tahu lagi yang mana mau dipilih, ya. Gak nyaman itu hidup. Tapi kalau udah buat keputusan semua hasil musyawarah bersama, udah musyawarah sama anak juga, dia sudah oke, udah sama ini dan kita udah jelaskan semuanya. Yang lainnya sudah paham. Oke, yang 2 mundur, 1 udah oke. Ini yang mau kita tentukan tanggalnya. Nyaman gak tidur itu? Tenang gak tidur kita? Tenang sekali, kenapa? Kita udah buat keputusan yang menenangkan, udah tahap aman. Maka iman kita kepada Allah, iman kita pada akhirat, iman kita akan ada kehidupan setelah mati. Itu prinsip-prinsip hidup yang harus sampai kepada titik aman dalam diri kita. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir diutus oleh Allah. Al-Quran ini adalah apa? Adalah wahyu daripada Allah. Hal-hal ini sudah sampai titik aman nggak dalam diri kita? Atau masih kita bincangkan? Belum tahu juga sih Al-Quran itu kayak mana sih ya? Betul nggak ya? Ya. Kalau masih meragukan itu bukan iman. Itu kita belum beriman dengan Al-Quran. Ya. Rukun-rukun iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada hari akhirat, percaya pada qada dan qadar. Itu tidak tidak lagi perlu untuk didiskusikan. Kami nggak perlu diskusi tentang masalah itu. Itu sudah titik aman dalam diri kami. Oke, poin yang ketiga yang kami sampaikan. Jadi di dalam hidup kita selaku seorang mukmin,
prinsip-prinsip hidup yang mengakar, nggak ada ragu, nggak boleh terubah-ubah dalam diri kita, itulah dia prinsip iman. Ya, prinsip iman. Dengan demikian, jadikan iman ini sebagai landasan apa? Untuk bertindak. Jangan kita jadikan landasan hidup kita itu kepada tindakan kita itu kita landaskan kepada apa? Maslahat semata. Itu kita udah balik ke belakang, itu turun level. Apalagi bertindak kita atas dasar nafsu semata, insting nafsu itu udah turun level. Kita levelnya udah nggak gara-gara nafsu doang, nggak maslahat doang, nggak juga seakal-akal dengan semata-mata dengan akal kita. Itu turun level pada iman, tambah gara-gara iman, masalah iman, keyakinan. Ya, saya kasih contoh misalkan begini. Coba Bapak Ibu tentukan sendiri mana lebih mulia nih. Ya. Ada kawan Bapak gitu misalkan baru jumpa, belum kenal, pas minta untuk ngutang sama dia, langsung dia kasih utang itu. Kenapa? Belum kenal dekat, tapi kita minta utang, dia kasih tanpa ada syarat apa-apa. Kok berani kamu kasih? Saya percaya sama kamu, I trust. Satu lagi, kawan, kita minta utang sama dia, utang ini ya, kita minta utang sama dia, lalu saya belum punya pengalaman banyak hidup dengan kamu, jadi saya belum bisa percaya. Nanti kalau sudah lama kita interaksi, mungkin baru saya akan lihat, baru saya mau kasih utang. Dia mudah percaya nggak ini? Yang nomor 2, nggak mudah percaya. Yang pertama, begitu cepat dia yakin sama kita. Menurut Ibu dan Bapak, mana yang lebih mulia? Yang cepat dia percaya atau sulit dia percaya? Mana yang menurut Bapak mulia nih orang ini? Cepat sekali dia, mudah percaya, yakin sama kita. Sama Bapak ini, bukan sama orang ya. Yakin sama kita, sama Bapak. Begitu yakin Bapak orang baik. Saya percaya, saya kasih berapa perlu. Ya. Terteduh. Kenapa? Begitu cepat dia yakin sama kita. Dan ini, kasus ini saya dapatkan langsung pengakuan daripada seorang pekerja sosial di Aceh. Ada 2 orang anak muda pekerja sosial terkenal di Aceh yang udah bangun rumah duafa, udah ratusan dia bangun. Hasil daripada mengumpulkan dana dari FB. Ada satu yang terkenal tuh Edi Fadil, ya. Dia banyak mengumpulkan dana untuk membangun rumah duafa, orang-orang yang rumahnya tidak layak dia bangun. Sumbernya dari mana? Dari orang yang nyumbang dari FB. Nah, satu lagi ini namanya Akmal. Akmal ini dulu adalah mantan GAP ya. Udah damai, akhirnya nggak punya uang, nggak punya apa-apa, udah jadi preman aja gitu. Tapi suatu hari si Akmal ini ada orang kampungnya yang memang sudah sulit sekali, menderita. Rumahnya sudah sangat tidak layak, anaknya banyak. Renyuh hati dia kan, untuk bangun, untuk membantu. Dia kontak Edi Fadil ini, dia nggak pernah kenal, cuma kontak lewat FB aja. Dia bilang, Edi, kamu bisa bantu orang kampung saya nggak? Dia perlu rumah, ya, perlu rumah untuk dibangun dan memang sangat sulit. Dia kirim gambar. Si Edi ini langsung dia balas, tolong abang kirimkan nomor rekening abang kepada saya. Cuma nggak ada kenal itu. Baru sekali dikontak dibalas langsung nomor rekeningnya berapa. Berapa butuh? Itu mungkin 100 juta, mungkin udah bagus sekali rumahnya. Besok dikirim langsung 100 juta ke rekening si Akmal ini. Gak pernah jumpa. Akmal heran dia. Edi ini
Dia telepon balik, kok kamu yakin sekali dengan saya? Kita nggak pernah jumpa, nggak pernah kenal. Bang, dia bilang sama si Edi Fadilin, Bang, aku dapat ini daripada sumbangan orang-orang lillahi ta'ala. Dan aku yakin abang minta ini juga lillahi ta'ala. Langsung sehari 100 juta dikirim. Abang yang bangun itu. Akmal ini ketika dia dapatkan orang mudah percaya dengan dia langsung, itu nggak pernah dia dapatkan dalam hidupnya. Orang mudah sekali percaya sama dia. Bangkitlah jiwa kemanusiaan dia yang luhur. Sekarang dia justru menjadi seperti Edi Fadil itu. Berjuang lillahi ta'ala juga. Mudah sekali percaya sama orang. Saya yakin Bapak orang yang baik, pasti Allah akan tahu kok Bapak itu orang baik. Udah gitu-gitu aja dia kerja. Dia bantu orang sakit hari ini banyak, juga orang lumpuh yang gak pernah, yang udah di rumah lama-lama itu dia bawa, ada orang kasih dia. Mudah orang percaya. Akhirnya dia mendapatkan kepercayaan daripada orang juga banyak. Nah saya tanya lagi, mulia gak orang yang begitu mudah yakin dan percaya itu? Hah? Atau orang sulit sekali percaya sama orang? Sulit sekali percaya sama orang. Akhirnya yang adanya apa? Udah buruk sangka aja ya kan? Ya, buruk sangka aja. Kepercayaan baik sama orang itu sulit. Nah. Jadi poinnya apa? Orang yang begitu mudah bisa percaya sesuatu yang baik, itu jadi mulia. Mulia. Keyakinan itu betul-betul menjadikan orang mulia. Nah sekarang ketika Allah berfirman kepada kita di dalam Al-Quran, ya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, dia akan lihat itu. Siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun, dia akan lihat itu. Gimana, mudah nggak kita yakin itu terhadap perkataan ini? Atau tapi mikir dulu lah, ya, kita pertimbangkan dulu lah, betul nggak itu ya? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang baik akan berada dalam surga na'im. Adapun orang-orang yang fujar, kriminalis, penjahat, lafi jahim, maka pasti dia ada dalam neraka jahim. Mikir-mikir dulu untuk yakin ini atau mau langsung percaya? Langsung yakin. Karena kan udah memberi itu tadi jalan, udah ada rasa aman. Suapan dari Al-Quran itu sudah aman di dalam kepribadian kita. Udah tak ada keraguan lagi di dalam. Alhamdulillah, berarti itu udah jadi prinsip hidup. Al-Quran jadi prinsip hidup. Dari mana Ustaz perkataan itu? Dari Al-Quran. Ya udah, itu udah emang keyakinan saya, itu nggak perlu diragukan lagi. Udah syukur alhamdulillah kalau tahu itu dari Al-Quran. Kalau mau diperdebat lagi, ya udah berarti itu belum jadi akidah. Belum jadi iman. Sampai ke poin ketiga ini, dipahami yang kalian maksudkan ya. Ya, kita runut lagi ke belakang lagi apa? Bahwa tindakan manusia ya itu adalah berlevel-level ya, bertingkat-tingkat. Ada gara-gara insting, gara-gara nafsu, gara-gara akal, yang lebih daripada akal adalah gara-gara iman, keyakinan itu. Nah, keyakinan bertindak atas dasar keyakinan, membuat keputusan hidup atas dasar keyakinan, itulah yang betul-betul menjadikan manusia beda sama, bukan cuma sama manusia ya, bukan cuma sama hewan, sama manusia biasa juga beda. Kita berbuat sebuah keputusan hidup atas dasar sebuah keimanan, keyakinan yang sudah aman dalam diri kita. Lalu next point yang nomor 4 yang kami sampaikan adalah kita lihat dalam sejarahnya. Dalam
sejarah itu didapatkan banyak kisah-kisah zaman dulu, bangsa-bangsa tertentu yang mereka itu mengorbankan manusia. Ya kan, bangsa Maya, bangsa Aztec dulu di Meksiko itu mereka mengorbankan manusia untuk Tuhannya. Di Mesir juga itu Sungai Nil, ada kepercayaan orang Mesir kuno bahwa Sungai Nil itu butuh kepada manusia. Juga ketika dia kering, manusia itu dikorbankan, diceburkan ke dalam sungai sampai mati. Tapi uniknya, yang diceburkan itu bukan nenek-nenek tua, tapi mana juga wanita yang paling cantik di Mesir. Yang paling cantik dibuat, pokoknya ada kontestan Miss Universe yang terpilih nomor 1 itu yang dikorbankan. Saya tarik lagi ke pinggir. Nah, begitu juga di orang-orang Maya, Inka dan Aztec itu, ya mereka anak-anak muda yang kuat, yang kekar, itu yang dia dikorbankan. Coba kalau bapak tua yang mungkin dia udah menyesal hidupnya, itu yang dikorbankan, ya lain cerita. Kalau itu gara-gara maslahat aja, ini enggak, berarti menunjukkan mereka mengorbankan itu yang the best lah, didasarkan pada keyakinan. Jadi kalau dibilang bahwa manusia ini bertindak atas dasar keyakinan, hanya zaman dulu orang primitif pun berdasarkan pakai keyakinan. Munculnya apa? Ada keyakinan-keyakinan yang mereka yakini, atas dasar itu mencari yang terbaik. Mencari yang terbaik. Orang-orang dengan dasar keyakinan dia akan melakukan sesuatu yang terbaik. Tapi kalau maslahat, enggak. Dia enggak akan cari yang terbaik, belum tentu itu. Tapi dari dasar keyakinan dia akan mencari sesuatu yang the best, yang terbaik. Nah, kemudian juga didapatkan, ya ada seorang sejarawan Yunani bernama Plutarch, dia bilang begini, banyak peradaban bangsa-bangsa dulu itu ada kota-kotanya yang nggak punya tembok, ada kota-kota yang nggak punya istana, ada kota-kota yang dia itu kadang nggak punya benteng, ya. Tapi tidak pernah ada kota yang tidak memiliki tempat ibadah. Ya, dalam sejarah kuno itu. Ada kota yang dia nggak punya benteng, nggak punya istana, kadang juga ada kota yang dia nggak punya pagarnya. Ya. Tapi nggak pernah ada kota yang nggak punya tempat ibadah. Ya. Ini menunjukkan bahwa manusia dari dulu sampai hari ini, rumah ibadah, ada keyakinan dalam dirinya, ada Tuhan yang dia sembah, terserah Tuhan itu benar atau enggak ya, itu adalah naluri penting manusia. Maka Haji Well mengatakan bahwa kalau seandainya ada kota yang tidak memiliki tempat ibadah, maka kalau ada itu mungkin adalah kota zaman sekarang, bukan zaman dulu. Ya, kota nggak ada lagi tempat ibadahnya, udah nggak ada lagi. Menunjukkan manusianya itu pasti manusia modern sekarang, bukan manusia zaman dulu. Zaman dulu nggak ada. Manusia semua di mana aja dia tinggal ada tempat ibadah. Jadi apa yang ingin kami sampaikan, jangan kita terpikir bahwa kalau orang-orang beribadah kepada Allah, punya tempat ibadah, punya keyakinan, punya agama, itu orang-orang yang nggak logis hidup mereka. Enggak. Justru itu adalah menunjukkan adalah manusia yang sesuai dengan fitrahnya sejak zaman dulu, begitu manusia. Terserah agamanya itu benar atau tidak, tapi orang beragama itu orang yang paling sesuai dengan kemanusiaan. Karena dalam sejarah nggak pernah ditemukan manusia nggak punya keyakinan dan nggak punya agama. Justru kalau ada manusia hari ini nggak punya keyakinan, nggak punya agama, inilah yang mau kami pertanyakan, manusia apaan ini yang hari ini? Agnostik mungkin ya.
agnostik. Tapi kalau agnostik sudah bergerombolan, bahkan rame-rame, nah, ini nggak ada zaman dulu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi saya ingin sampaikan bahwa berbahagia dan berbanggalah, ya. Jangan kita merasa ini kalau ada orang non Muslim atau orang yang nggak percaya kepada agama mendebat kita masalah, kita merasa bahwa ya, dengan memiliki keyakinan agama ya kita gimana ya, memang yang nggak masuk akal sih. Tapi gimana ya, saya harus enggak, yakinlah bahwa justru itu yang sangat logis, justru itu yang sesuai dengan kemanusiaan. Nggak pernah ada sejarah manusia itu tidak punya agama. Terserah agamanya itu apa. Syukur-syukur alhamdulillah agamanya benar, ya. Nah. Baik Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita lihat poin yang nomor 5 yang ingin kami sampaikan adalah lebih meyakinkan kita lagi bahwa ternyata hari-hari kita itu nggak bisa hidup tanpa ada keyakinan loh. Bahkan dalam kehidupan hari-hari gitu. Kalau saya katakan tadi bahwa keyakinan kita, iman kita itu adalah urusan agama kita, urusan agama aja Ustaz ya, iya. Tapi ternyata iman dan keyakinan itu adalah merupakan kebutuhan hari-hari kita. Kita nggak mungkin hidup tanpa ada keyakinan. Seperti yang saya gambarkan tadi. Yakin, walau tanpa ada pembuktian. Contoh misalkan, saya dikirim tiket sama Pak Pohan, tiket untuk berangkat ke Amerika. Saya berangkat dari Jakarta, saya tunggu-tunggu tiketnya, beliau kirim berangkat dari Jakarta tanggal sekian, ya hari Ahad, hari Senin, ya hari Selasa gitu. Tokyo, kami dari Tokyo sampai ke sini alhamdulillah, Houston. Ketika dikirim sama Pak Pohan, udah saya ambil tindakan terus. Ini hari Selasa, berarti saya berangkat dari Aceh hari Senin. Karena akan berangkat hari Selasa di sana dari Jakarta. Pertanyaannya, kok saya yakin kalau tiket itu persis seperti itu? Kemudian itu betul nggak? Jangan-jangan kan tiket bodong dikirim. Pas check in, nggak ada di komputer. Nggak ada di komputer. Bisa aja kan Pak Pohan ngirim itu bodong, pas ke sana nggak ada. Lagian disuruh sama orang lagi. Ya. Tapi saya udah ambil tindakan karena yakin saya ambil tindakan. Hari Senin saya berangkat dari sini. Saya beli tiket sendiri lagi, tiket Ustaz, tiket dari Jakarta ke Aceh, ya Aceh Jakarta beli sendiri ya. Iya saya bilang. Saya udah siap untuk rugi itu. Iyalah. Saya siap rugi kalau di Jakarta ternyata tiketnya bodong kan? Karena tiket dikirim saya khusus dari Jakarta ke sana. Sedangkan dari Aceh enggak. Saya akan beli sendiri. Kok saya mau untuk beli itu? Siap rugi gitu. Karena yakin. Sama siapa? Sama Pak Pohan. Kalau beliau itu nggak akan membohongi saya, karena bisa aja Pak Pohan membohongi saya. Nggak ada namanya Ramadan sama orang Amerika ngapain? Ustaz mari. Boleh aja kita bohongi sekali Ustaz ini. Kita bilang kita Amerika. Ternyata nggak ada. Coba kalau seandainya semua kita mengatakan bahwa I see, I believe, ya. Saying is believing. Saying is believing. Aku akan lihat dulu, baru aku akan percaya. Saya nggak pernah jumpa sama Pak Pohan, nggak pernah lihat, nggak pernah interaksi sama beliau, nggak pernah saya pinjam uang dari beliau, beliau punya uang dari saya, sehingga saya yakin beliau apa yang beliau bilang itu adalah betul, karena beliau setiap janji itu pasti. Saya nggak pernah hubungan dengan beliau, cuma lewat SMS aja, itu aja gitu. Tapi apa yang menjadikan saya nggak ragu sedikit pun? Ada keyakinan di situ bahwa beliau itu jujur, bahwa masalah-masalah begini. Ya, saya yakin aja, ambil tindakan dari awal gitu. Nah, ternyata alhamdulillah betul. Pas di check in, jam 3 check innya Pak Pohan, jam 3 pagi lagi.
Bayangkan, saya harus bangun pagi gitu. Saya tidur di airport hanya gara-gara jam tertera di tiket Papungan kirim itu. Coba kalau itu gara-gara saya yakin sama jam itu. Nah, pokoknya check-innya jam 4 gitu. Jam 3 saya sudah bangun kan. Jam 3 sudah bangun pagi gitu. Kok mau sore-sore susah-susah gitu? Karena keyakinan pada yang tertera pada tiket. Coba saya nggak yakin sama tiket itu. Ya udah, nggak akan saya buat apa-apa. Ngapain keluarin uang nggak mau. Kita butuh nggak pada keyakinan untuk urusan kita hari-hari? Hah? Butuh nggak? Butuh. Hari-hari kita hidup begitu. Kita nggak bisa mengatakan saying is believing, jangan, nggak bisa. Begitu juga kita naik pesawat, ya. Kita naik pesawat itu nggak satu pun daripada bapak ibu yang hafal nama pilot. Siapa yang tahu nama pilotnya? Siapa dari bapak ibu pernah tahu nama pilotnya? Nggak pernah ngomong pilotnya itu, tapi yang ribut aja pilotnya ngomong ya. Kita udah capek-capek, pilotnya ngomong lagi banyak-banyak ya. Udah terbangin aja udah ya. Coba kalau saatnya pilotnya baru dapat SIM pilotnya, baru dapat SIM dia, mau terbang sama bapak itu. Gawat nggak? Ke Amerika lagi 11 jam dia akan terbangkan kita itu. Jangan-jangan mabuk pula dia malam ya, nggak ada tidur malam ya. Tapi bapak ibu nggak pernah mempertanyakan siapa pilot saya ini. Adakah dia menerbangkan pesawat udah berapa ribu jam udah dia terbangkan? Sesuai dengan ini nggak nih? Sesuai dengan kriteria seorang pilot nggak nih? Nggak pernah kita semak, nggak pernah dikasih tahu sama kita. Jadi bapak kok yakin itu bahaya sekali naik pesawat loh, jatuh mati semua, nggak ada yang selamat. Mati semua kita, nggak ada yang selamat ya. Tapi itu nggak pernah kita pertanyakan. Kenapa? Hah? Kenapa nggak pernah dipertanyakan? Yakin aja sih. Karena yang maskapai begini, munafik ini yang pastilah cari pilotnya diurus yang paling bagus lah. United lagi ya. Ya. Amerika lagi kan apa? Amerika. Kalau udah Amerika apa lagi Pak ya? Hah? Kalau Indonesia mungkin lah kita. Jadi kalau sudah Amerika gitu. Tapi kita nggak pernah pertanyakan itu. Menunjukkan apa? Ya kita yakin. Begitu yakinnya kita untuk urusan hari-hari kita. Kita pergi ke dokter kalau kita di kampung itu, pergi ke dokter. Kalau dokter umum di rumah sakit, ya apa-apa yang dapat lah. Kalau dokter spesialis, kita pergi dokter spesialis, ya kan kita praktek di tempat spesialis, mahal nggak itu? Mahal itu. Obatnya juga luar biasa, 1 juta, 1,5 juta plus keluar di tempat dia itu. Jadi kita pergi di situ, masuk ke ruangan itu, kita akan lihat bahwa sertifikat ini, sertifikat itu ditaruh kan di ruang tunggu itu. Sertifikatnya, kemudian ruangan yang wangi. Untuk apa itu? Meyakinkan kita mantap dokternya, belum bersih lagi, ini ahli dia di bidangnya ini. Oke, dia tulis resep sama kita, resep setelah diperiksa kita semua, dia tulis resep obatnya ini. Ya. Kalau bapak bilang bahwa, dok, ini obatnya ya, iya, ini obat untuk bapak. Boleh nggak saya bayar kalau sembuh nanti? Kita kan pergi ke dokter ini kalau mau sembuh ya. Kan belum tentu pergi ke dokter itu hasil itu kita sembuh. Kita kan nggak ada, sering beberapa kali kita pergi nggak ada apa-apa gitu. Boleh nggak saya bayar ketika sudah sembuh nanti? Karena saying is believing. Saya lihat dulu sembuh nggak gitu. Ya, baru saya yakin kalau dokter ini hebat, bagus, obatnya benar gitu. Saya harus sembuh dulu gitu. Nanti saya bayar. Berlaku nggak model begitu? Nggak berlaku kan? Tapi apa juga ya udah bayar. Yakin aja, udah kita ambil bayar obatnya berapa kita bayar 1 juta karena makan sampai obatnya itu. Karena kita yakin dokternya itu bagus, spesialisnya itu kita bayar, siap rugi kita. Siap rugi. Ya tindakan kita itu dilandaskan kepada apa? Kepada eksperimen atau keyakinan? Keyakinan. Bukan eksperimen. Kalau eksperimen, saya believing tadi. Ya udah, kalau sembuh nanti baru saya akan bayar. Kan
pakai rumus itu dalam hidup. Yang kita pakai rumus yakin aja udah. Nah, apa yang ingin kami sampaikan ternyata dalam hari-hari kita pakai keyakinan itu. Kita pakai prinsip yakin untuk mengurus semua hidup kita hari-hari. Tapi kenapa kalau bicara masalah yakin kepada hari kiamat kadang rada-rada gitu-gitu. Ya. Kalau bicara masalah hari akhirat, masalah Allah, masalah Rasulnya, ya antara iya dan enggak. Tapi kalau urusan duniawi kita, siap rugi kita dengan uang kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Apa yang ingin kami sampaikan? Nah, ternyata masalah keyakinan yang saya sampaikan tadi, yang prinsip luhur dalam tindakan hari-hari kita, dalam tindakan manusia, itu hari-hari kita pakai. Hari-hari kita pakai. Kembali kepada apa yang ayat misalkan saya bacakan tadi. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu berada di dalam surga. Ya. Kemudian orang-orang yang kriminal, penjahat, dia berada dalam neraka. Yaslawnaha yawmaddin, mereka akan masuk nanti pada hari kiamat. Halo ibu-ibu, dengar ayatnya? Ya. Allah katakan orang-orang yang baik itu akan berada dalam surga. Sedangkan orang-orang yang jahat akan berada dalam neraka. Yaslawnaha yawmaddin, yang mereka akan memasukinya nanti hari kiamat, bukan di dunia, enggak. Hari kiamat. Oke, itu statementnya dari siapa? Dari Allah. Bagasi ibu ke Amerika itu hanya 2 pack saja, 22 kali 23. Betul? Ibu berani bawa lebih daripada 23 kilo dengan membawa bag 3 bag, sedangkan ditulis itu hanya 2 bag. Ibu akan bawa seperti yang ditulis itu 2 bag atau enggak? Seperti yang ditulis kan? Bagus. Berarti keyakinan ibu dan bapak terhadap tiket itu betul, bagus. Sekarang mana lebih ibu dan bapak yakini tertulis di dalam Al-Quran ini dengan yang di tiket? Mana lebih yakin kita? Ya kan jawabnya masing-masing. Hanya bertanya aja. Kalau di tiket ibu dibilang di situ bagnya hanya 2 saja, ibu persiapkan dari rumah cuma 2, nggak siapkan 3 kan? Kenapa? Yakin sama tulisan tiket. Yang nulisnya siapa? Bukan manusia pun sistem yang nulisnya. My system semuanya. Tapi Al-Quran ini yang firmankan siapa? Allah. Mana lebih yakin yang tertera dengan yang tertera di tiket dengan yang tertera dalam ayat-ayat Allah? Nah, silakan dijawab. Kita nggak keluar daripada keyakinan dalam tindakan hari-hari kita. Kenapa kadang-kadang kita lebih yakin urusan dunia, lebih beriman dengan urusan dunia daripada beriman dengan urusan Allah dan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang disayangi. Maka disinilah kami sampaikan ayat Allah di dalam surat Al-Hujurat, ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, ya,
Tsumma lam yartabu. Mereka tidak ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Itu orang yang benar. Siapa? Mereka yang percaya, yang beriman, yang yakin kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka enggak ragu sedikit. Nah, itu dia. Keyakinan kita, akidah kita, iman kita itu harus sampai ke tahap itu. Gak ada ragu sedikit, persis kita gak ragu sama tiket pesawat kita itu. Kalaupun saya kayak seperti apa sih Ustaz? Maksudnya beriman gak ragu, seperti gak ragu sama tiket pesawat. Kalau dibilang jam 4 berarti jam berapa udah pergi? Jam 2 udah pergi di airport. Tanpa harus ngecek dulu betul gak valid gak nih? Waktu check-in jangan-jangan tiket gak yakinnya udah. Tindakan kita didasarkan pada keyakinan sama tiket itu. Ditulis jam 4 berarti jam 2 harus pergi. Oh, bagus sih. Yakin orang ini sama tulisan tiket. Nah, begitu juga dengan firman Allah dalam Al-Quran. Kalau Allah udah katakan begini, jangan yakini yang lain. Udah ambil, jadikan prinsip, ancang-ancang kita sedari awal karena Allah mengatakan begini. Saya tak mungkin melakukan yang lain. Kenapa? Allah sudah firmankan begini. Wala ta'kulu amwalal yatama zulman. Jangan kalian makan harta anak yatim secara zalim. Enggak mungkin saya makan. Kenapa? Allah sudah firmankan. La taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Kenapa? Allah sudah katakan begini. Jangan boleh mendekat sama zina. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamar wal maisir dan judi itu adalah mengundi nasib. Itu adalah merupakan rijsun, najis amalan syaitan. Jauhi dia. Itu firman Allah. Saya nggak mungkin nggak yakin sama itu. Saya harus menjauhinya. Sama seperti kita mengatakan nggak mungkin saya kalau di tiket ditulis jam 4 nggak mungkin saya pergi jam 5, nggak mungkin. Hapus tiket saya. Bisa nggak kita belajar beriman seperti itu? Itu mungkin ya pembukaan dari saya. Ya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, diskusi, kita silakan. Jazakallah khair Ustaz atas pembahasannya. Kalau ada pertanyaan, mungkin kita langsung aja. Mikrofonnya tidak sampai bicara yang direkannya. Ibu, Bapak-bapak. Ya, Pak Riki. Assalamualaikum Pak Ustaz Amri. Waalaikumsalam. Statement yang terakhir sebenarnya mengena ya, mungkin ke semua juga. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Amri, kita yakin ke tiket tapi tidak yakin ke firman Allah dalam Al-Quran. Terus saya berpikir, apa yang membuat kita kok jadi keyakinan kita tidak mantap gitu. Saya ingat ada faktor lagi bahwasanya setan kan di luar kita. Dia yang merayu dan menggoda kita supaya jangan, atau yang merayu kita supaya melakukan hal yang dilarang. Jadi saya ingat, kalau seandainya tidak ada faktor itu, mungkin manusia akan yakinnya terhadap kegiatan di dunia seperti tiket tadi. Gimana menurut Pak Ustaz? Jadi yang saya perlu tanyain adalah mungkin ada kias setelah itu, karena kita tahu ada pihak ketiga nih yang menggoda kita, ya nggak? Sehingga kita kok jadi tidak 100% yakin terhadap tiket dibanding terhadap Quran. Itu aja Ustaz. Baik ya. Dari Pak Riki ya. Ya, Pak Riki mengatakan bahwa Ustaz ya apa yang bikin kita kadang agak sedikit ya nggak mantap dalam iman atau sedikit meragukan sana sini itu kan karena ada setan misalnya yang mengganggu kita, membuat kita was-was itu. Setan itu yang dikatakan mengganggu kita, dia itu penyebab daripada itu kan ada faktor ketiga. Baik, apakah semua tindakan kita dilandaskan pada was-was setan atau pada keyakinan kita? Di mana kita bisa buktikan kalau hari ini saya sedang digoda,
kalau yang kemarin bukan. Salah setan kalau seandainya ya, kita nggak tahu setan itu musuh kita. Ustaz, saya tahunya saya sedang diganggu sama setan nih, sedang diwaswas sama setan. Setan itu temanmu atau musuh saya? Bagus. Kalau tahu itu musuhmu, ya udah tahu berarti harus bersikap seperti apa. Kenapa? Yang salahnya ini adalah dengar setan karena kita nggak tahu dia musuh atau lawan. Inna syaitana aduwwun lakum, kata Allah. Setan itu musuh bagimu. Kapan kita tahu itu was-was setan? Berarti itu musuh yang diikuti. Oke? Jadi kemudian juga kalau seandainya saya mengatakan ada was-was daripada syaitan, tapi saya nggak bisa menyatakan bahwa syaitan itu telah berhasil menggoda saya pada saat dia sedang menggoda. Ketiga adalah apa? Bahwa kita landasan yang Allah nanti akan mengambil, akan memperkirakan dan akan mencatat, menjadikan itu adalah pertanggungjawaban yang sesuai dengan keputusan akhir yang kita lakukan, kita ambil. Maka syaitan mengatakan di dalam Al-Quran adalah wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum. Itu Allah katakan dalam Al-Quran. Syaitan bilang apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku enggak punya kuasa ke atas kalian, kata syaitan. Illa, kecuali da'autukum fastajabtum li. Aku panggil kalian, kalian mau ikut. Fala talumuni walumu anfusakum, kata syaitan. Maka jangan salahkan aku, salahkan diri kalian. Jujur kali syaitan kan? Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Ya. Aku nggak punya kuasa ke atas kalian, kata syaitan. Aku hanya panggil kalian yang datang. Jadi yang salah orang manggil atau orang datang? Yang manggil yang datang. Kalau tahu yang manggil itu musuh. Masalahnya ini kalau nggak tahu itu musuh Ustaz, ya berarti ya, nggak tahu ya, yang manggil itu musuh, nggak tahu ya, iya saya nggak tahu, oke lah, dimaafkan aja lah. Ini bisa tahu itu, misalnya udah tahu itu musuh, kamu datang, nah berarti jangan salahkan musuh kan? Respon kita yang salah berarti, ya, dia mengajak, kita merespon. Nah, kata setan, fala talumuni walumu anfusakum, jangan engkau salahkan aku, salahkan diri kalian. Kapan syaitan mengatakan ini? Hari kiamat, akhirat. Pada saat dihadapkan kita sama kita ditimbang oleh Allah amalan kita, kita berjawaban, setan dihadirkan. Kita salahkan setan. Datanglah setan. Wa ma kana li 'alaikum sultan. Aku enggak punya kuasa apa-apa ya. Ketika kita nyalahkan setan itu, dihadirkan setan yang kita salahkan itu. Kata setan apa? Wa ma kana li 'alaikum sultan. Aku enggak punya kuasa apa-apa, kata setan. Illa anda untukku, cuma aku panggil kalian datang. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian. Nah, fair enggak tuh? Setan. Nah, gitu ya. Jadi dari sinilah kenapa kita dengan ilmu lah kita belajar bahwa dalam masalah iman itu betul-betul adalah harus menjadi prinsip dasar diri kita yang mendalam, atau dasar keyakinan tanpa ada ragu sedikit pun. Kita yang mengambil keputusannya, setan tidak ada kuasa di situ. Maka setan nggak punya kuasa bagi orang yang beriman, punya kuasa dia. Yang dia kuasa pada siapa? Pada orang-orang yang hidupnya masih ragu-ragu, imannya antara betul dan enggak. Disitulah dia mulai gonjang ganjing bahwa macam-macam yang dia buat. Karena kita belum sampai kepada keputusan yang mantap. Setan itu hanya was-was aja gitu, nggak punya kuasa lebih. Dan atas dasar ayat ini juga para ulama mengatakan, saya kembangkan sedikit, ada ulama kita yang nggak percaya, yang mengatakan bahwa nggak ada istilah setan merasuk dalam tubuh manusia, bergerak-gerakkan diri, nggak ada itu. Ya, wah kerasukan setan nih, masuk jin ini, jin itu, entah mama apa itu masuk, nah nggak ada itu. Ada masalah saraf aja. Setan nggak sampai mampu segitu, karena dia mengakui dalam Al-Quran tadi, kamu nggak punya kuasa apa-apa, panggil aja, kalian datang. Dan selebih itu nggak ada digerakkan oleh setan, apa namanya, nyuri dia, nyolong dia, kenapa nyolong? Digerakkan oleh setan.
Kalau seandainya setan bisa menggerakkan manusia, maka banyak masalah tindakan manusia yang lolos, nggak bersalah dia. Kenapa nyolong setan ini? Saya nggak sadar gitu. Nggak ada. Dia tetap yang salah. Ada loh. Jadi jangan dipikir bahwa ulama semua sepakat kalau masuk gitu udah masuk setan tuh. Ada orang mengatakan nggak ada setan di situ. Yang ada adalah sarafnya yang rusak. Bawa ke dokter. Ada masalah psikis dia. Ada masalah dengan itu. Atas dasar ayat itu. Saya sedang mengkecilkan setan ya. Apalagi bulan Ramadan nih, setan nggak bisa disalahkan nih ya. Bulan Ramadan udah diikat, ya, udah dibelenggu setannya ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita aja Ramadan sufidat syaitan ya, setan itu dibelenggu. Nah, itu sedikit mungkin penjelasan saya tentang bagus tadi Pak Riki telah membuat kita berpikir bersama-sama. Baik, Ibu, Pak Ibu kalau ada yang lain kan silakan. Diskusi santai ya. Buka puasa masih lama namanya. Setelah apa bisa buka puasa di sini ya? I want to say in English is fun too. Mom. Ya. You're good? Any questions? Saya ada sedikit tentang tadi apa keyakinan bangsa-bangsa yang terdahulu. Kan di Indonesia kita multi agama. Dan di beberapa tempat itu ada beberapa tempat yang dijadikan macam tempat sesajen atau apa buat keyakinan yang lain. Dan beberapa ada gerakan untuk menghancurkan atau merusak yang kepercayaan mereka. Itu pandangan Ustaz bagaimana kejadian insiden tersebut? Baik. Di tempat kita ada orang-orang yang meyakini agama yang berbeda, misalkan agama Hindu, Buddha. Hindu kan sesajennya banyak. Orang Bali itu buat acara itu sesajennya kan banyak. Kan itu adalah praktek agama mereka. Keyakinan mereka dengan sesajen itu nggak boleh kurang satu bunga pun gitu ya. Untuk ini satu bunga pun nggak boleh kurang misalkan ya. Kalau saya tidak setuju dengan itu adalah keyakinan mereka. Maka kalau kita mengakui agama lain juga berhak ada, ya, maka saya tidak berhak untuk merusak tempel mereka, tempat peribadatan mereka, tempat sesajen mereka melakukan itu. Saya tidak berhak untuk merusaknya itu, karena itu adalah keyakinan orang lain. Tapi kalau dibilang, oh, ini kan di masyarakat Muslim, di kampung-kampung Muslim, orang Islam semua di situ. Ya. Ada yang meyakini bahwa ada roh yang dipelihara di sebuah pohon, sedangkan kampung itu kampung orang Muslim misalkan. Nah ini kan sudah ada kampung, sudah sama-sama orang Muslim. Menurut ajaran Islam yang benar begini itu syirik, dan gak ada orang Hindu di situ misalkan ya. Yang beginian ini syirik. Berarti tindakan seseorang itu adalah atas dasar koridor Islamnya, ya. Atas dalam koridor Islamnya, menurut dia bahwa ini adalah syirik yang tak boleh dipelihara di kampung ini karena kita semua orang Muslim gitu. Itu berarti untuk tingkat kampung itu suatu hal yang sah-sah saja dan dilihatkan bahwa itu tidak disetujui. Masalah caranya itu saya nggak bicara masalah caranya ya. Tapi nggak setuju dengan itu dalam sebuah kampung Muslim itu sah saja. Tapi dalam Indonesia bicara secara umum, saya nggak setuju ada sesajen begitu. Itu orang Bali memang itu hak mereka. Masa saya dari Aceh mengatakan nggak boleh itu hak mereka di Bali, keyakinan mereka. Baik, ada hal lain Ibu yang mau ditanyakan? Baik, masalah ini topik-topik lain juga boleh, hal yang mungkin dirasakan perlu mau ditanyakan, didiskusikan bersama kalau besar. Lagi boleh Mas? Ya. Ustaz, saya nggak tahu ini apakah keluar dari masalah ini. Ya. Mungkin pernah mendengar mengenai law of attraction. Jadi ini menyangkut yang keyakinan. Jadi kalau kita tahu yang law of attraction, hukum daripada attraction. Kalau kita bilang pada sesuatu kita yakin bisa, itu alam universe semesta juga akan mendukung kita bisa melakukan itu. Kalau kita bilang tidak bisa, alam semesta juga. Kaitannya dengan masalah keyakinan itu terhadap itu gimana Ustaz? Ya.
terhadap law of attraction. Ya, law of attraction itu juga kan masih perbincangan, betul nggak begitu? Itu kan sebuah teori ya. Mengatakan bahwa kalau kita meyakini sesuatu maka sekeliling kita itu akan bekerja sesuai dengan keyakinan kita. Tapi kalau kita nggak yakin sesuatu maka alam sekitar kita juga bekerja sesuai dengan keyakinan kita itu bahwa itu tidak mungkin misalkan. Nah, apakah betul demikian? Kita mengatakan pertama begini, law attraction itu kalau menyatakan bahwa alam sekeliling yang bekerja dengan kita secara akidah kita tidak, itu tidak benar. Kenapa? Allah yang menjadikan sekeliling kita itu bekerja untuk kita, mewujudkan kemauan kita, maka itu sah saja. Jangan kembalikan kepada alamnya, karena alam tidak nusik tuduh dengan alam. Dia benda mati, nggak bisa berapa apa, ya, nggak bisa berapa apa dia. Tapi Allah mempersiapkan alam sekeliling kita untuk kita, ya, seperti misalkan saya mau pergi ke Houston. Allah mempersiapkan pilotnya, mempersiapkan mekanik pesawatnya, dipersiapkan pesawat untuk saya, untuk ini. Kemudian makanan yang harus saya makan adalah Muslim meal gitu, dipersiapkan Muslim meal yang masak adalah koki Muslim gitu. Ketika saya mau pergi ke Houston, begitu banyak manusia bekerja dengan saya. Allah pekerjakan semua. Pilotnya harus tidur dengan baik, yang profesional, yang dia bisa masuk sesuai dengan jadwalnya. Kemudian pesawat yang dipersiapkan itu betul-betul pesawat yang nggak ada rusaknya, mekaniknya juga ngeceknya dengan bagus. Itu kan semua dipersiapkan tuh. Ya, saya nggak berkeinginan untuk pergi ke sana. Allah persiapkan semua. Berapa hari dipersiapkan? Allah alam, mungkin 20 tahun yang lalu sudah dipersiapkan. Karena harus dibuat, harus ada pesawat Boeing dulu buat. Gue buat pesawat dulu, baru keinginan saya datang kemudian, ya kan? Misalnya begitu. Allah persiapkan itu semua. Itu saya. Nah, boleh kalau kita katakan demikian. Tapi alam yang bekerja untuk saya itu nggak sesuai dengan akal kita. Kalau sampai Allah persiapkan alam ini semua sekali kita untuk apa yang kita inginkan, kita niatkan, itu sah-sah saja. Saya komentar sampai ranah itu aja. Ya, tapi benar tidak hukum itu kalau secara iman kita, kalau Allah mempersiapkan itu sah keyakinan kita dan benar memang. Ya. Banyak hal Allah persiapkan sebelum kita mau. Allah persiapkan. Baik. Ibu-ibu di belakang ada yang mau bertanya? Satu perwakilan ibu-ibu. Ada ibu-ibu di belakang? Ada? Gak ada ya? Mau buka puasa namanya nih. Baik, ada lagi Pak Fikri ya? Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan mungkin susah-susah gampang ya. Jadi, mengenai dibelenggunya syaitan. Tadi Ustadz kan menyebutkan juga bahwa sebagian ulama itu juga ada yang berpendapat masuk syaitan itu sendiri nggak ada kan, kerasukan dan sebagainya. Dan sebagian ulama juga berbeda-beda pendapatnya. Mengenai terbelenggunya syaitan, apakah itu juga termasuk, karena saya pernah juga mendengar pendapat ulama itu adalah metaphorical, jadi bukan secara fisikal, karena manusia pada saat bulan puasa yang apalagi yang non muslim segala macam, mereka terlihat walaupun memang dari jiwanya sendiri memang sudah jahat dan segala macam, tapi pengaruh syaitan itu juga sangat terlihat. Ini sebagian berpendapat seperti itu. Jadi ada pendapat juga menyebutkan bahwa bukan masuk syaitan, dibelenggunya syaitan itu karena bulan puasa itu begitu sucinya, sehingga orang beriman itu mereka imannya teguh, mereka kuat beribadah, sehingga setan itu seakan-akan terbelenggu, seperti juga pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, karena dimensinya sangat berbeda dan tidak berhubungan sama sekali dengan waktu. Karena iman kaum muslimin pada saat itu, orang beriman menyebabkan seakan seperti itu. Bagaimana menurut Ustaz? Betul, yang dikatakan itu ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu metaforik sifatnya, bahwa permisalan yang dikatakan bahwa nggak setannya betul-betul dibelenggu, tapi itu adalah karena banyaknya orang berbuat amal soleh, ya,
siap untuk menundukkan nafsunya, ya sehingga setannya itu seakan tidak berfungsi gitu ya. Was-was dia itu godaan dia itu nggak berguna, jadi akhirnya dia nggak bisa buat apa-apa, jadinya terbelenggu. Bukan belenggu betul-betul gitu ya. Itu ada pendapat Imam Izz bin Abdul Salam termasuk begitu ya, sah-sah saja ya, sah-sah saja demikian. Tapi kita ingin sampaikan adalah apa manfaat yang bisa kita ambil daripada makna hadis ini. Kita ingin jadikan ketika bulan Ramadan ini, yuk tampilkan diri kita yang sebenarnya. Bahwa syaitan itu hampir seperti tidak ada, nggak ada fungsinya gitu. Entah nggak berfungsi karena nggak sanggup sama kita, ataupun memang nggak berfungsi gara-gara terbelenggu gitu. Pokoknya dia nggak berfungsi udah. Ya, sebagaimana pintu neraka ditutup, okay, ya, maka syaitan juga tidak berfungsi. Ya, perusahaannya tutup, maka akhirnya tidak kerja gitu. Walaupun ada tapi nggak ada kerja lagi gitu ya. Nah gitu umpamanya gitu ya. Nah, sah-sah saja. Tapi yang pasti kita ingin sampaikan bahwa yuk bulan Ramadan tampilkan sisi diri kita yang terbaik. Inilah, jangan lagi salahkan setan pokoknya. Ya, yuk bulan Ramadan jangan salahkan setan. Kalau juga masih ada seperti biasa, berarti aslinya apa? Ya kitanya begitu, bukan setannya yang salah. Nah gitu. Ya, baik, Allah Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya mau penjelasan bahwa ada saya sering dengar kalau hadis yang berbunyi 10 hari Ramadan itu bulan minggu yang banyak doa, yang kedua, yang ketiga itu yang banyak doa ampunan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul anak. Ya, itu hadisnya itu enggak itu Ustaz? Ya, baik. Awalul rahmah, awsatul maghfirah, wa akhir itqu minan nar. Ya, yang pertamanya rahmah, pertengahannya maghfirah, kemudian akhirnya adalah kelepasan daripada api neraka. Itu hadis enggak, Ustaz ya? Kalau dibilang hadis sahih, bukan hadis sahih. Itu bukan hadis yang sahih betul. Tapi makna dalam bulan Ramadan itu ada maghfirah, ada rahmah, dan juga kelepasan daripada api neraka. Itu dari banyak hadis ada ya. Makna secara umum betul, walaupun redaksi hadis ya tidak sahih, tetapi muatan hadis itu dalam bulan Ramadan memang iya betul begitu, ya, betul begitu. Nah, ya begitu. Redaksinya mungkin tidak sahih karena tidak bisa dilihat silsilah hadisnya itu sanadnya itu bisa dipertanggungjawabkan, tapi muatannya itu bisa benar adanya, nggak salah. Dalam bulan Ramadan itu mau di awal mau di akhir ada maghfirah pokoknya kan, di awal dan di akhir ada rahmah pokoknya kan. Bulan Ramadan di awal mau di akhir tetap ada kita mencari itqu minan nar, lepas daripada api neraka. Nah, gitu. Begitu pemahaman yang perlu kita, yang pertanyaan yang perlu kita. Jangan karena hadisnya nggak sahih itu, jadi akhirnya makna itu kita buang juga. Nggak bisa dibuang makna itu daripada bulan Ramadan. Emang iya makna itu yang kita cari di bulan Ramadan kan. Begitu. Ya, ada yang lain? Silakan. Pak Pohan ini gimana nih? Gak ada nanya ini kemarin siang. Cuma Pak Pohan tinggal berdua aja yang masuk ujian, yang lain sudah turun semua nih. Pada prinsipnya Pak, satu pertanyaan lagi, bukan pertanyaan, mungkin hanya reaffirmation aja. Bahwasanya kita mengkaji pengajian kita 2 hari yang lalu bahwa empat yang paling tertinggi dalam kehidupan seorang manusia itu adalah apabila dia sudah bisa menjadi seorang yang amanah. Dalam dia melaksanakan fungsi dia sebagai orang yang amanah ini, bahwa itu sangat ditentukan sampai sejauh mana, sangat ditentukan oleh bahwa ada keyakinan imannya tadi. Jadi kalau sumber keimanan yang didapatkan secara benar, bahwa pelaksanaan amanah dia ke dalam sosialisasi dalam kemasyarakatan ini akan benar. Tapi kalau ada seseorang yang merasa bahwa dia sudah merupakan amanah,
tapi masih kurang toleransinya, masih kurang untuk menerima kesalahan-kesalahan orang lain, ya kan ya. Terus masih kurang misalnya merasakan bahwa perbedaan itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi di mana apa yang harus diperbaiki di sini supaya dia dapat merasakan bahwa kalau sudah menjadi seorang yang amanah itu berarti dia sudah dapat bisa melaksanakan, tidak lagi terjadi hal-hal yang membuat kekecewaan seorang umat manusia yang ada di sekitarnya. Makasih Pak. Masya Allah. Ini Pak Pohan sudah relate sekali dengan kuliah yang sebelumnya. Iya. Ya, sudah siap ikut ujian nanti, bagus. Ya, beliau umumkan yang kemarin masalah amanah ya. Ya. Jadi iman yang kita katakan tadi itu hubungannya bagus. Beliau ingatkan kita bahwa jadi prinsip iman yang dengan makna yang kita sampaikan tadi, inilah kemudian yang berhubungan dengan akhlak yang bernama amanah. Ya. Penjelasan amanah yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang Nabi katakan la imana liman la amanah telah. Maka tidak sempurna iman orang yang tidak punya amanah. Maka seorang mukmin dalam dirinya, dari dalamnya itu, program di dalamnya itu, dia itu apa? Ya, Nah, kalau komputer, softwarenya itu adalah iman, printingnya yang keluar itu adalah amanah. Ya, amanah. Setelah di print keluarnya amanah. Softwarenya bagus, ya. Dalamnya ketika keluar itu amanah. Yang nampak dari luar itu amanah. Itu akhlak paling tinggi seorang mukmin itu adalah amanah. Makanya Nabi Muhammad digelar dengan Al-Amin, orang paling amanah. Nah, maka orang yang beriman dengan baik itulah mereka yang sanggup berakhlak sampai puncak akhlak, itu namanya amanah. Nah, pertanyaan Pak Muhammad, bagaimana nih kalau seandainya orang udah beriman dengan baik tapi ini kan masih kurang amanah juga, ya? Ada masalah dengan imannya yang belum sempurna mungkin saja. Yang kedua ada faktor lain, adalah faktor di mana dia tidak terbiasa terdidik untuk amanah. Jadi unsur akhlak manusia di luar yang menjadi kebiasaan itu sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan sejak dari kecil. Ya, sejak dari kecil. Faktor lingkungan yang membentuk dia, dan juga faktor pendidikan yang diterima dari waktu kecil. Dia seorang mukmin, tapi dia nggak dididik untuk care terhadap orang lain, peduli orang, menghargai pendapat orang lain, nggak mudah menyepelekan, meremehkan orang lain. Itu kadang faktor pendidikan sejak kecil itu. Ya, mungkin kalau di sini begitu anak-anak kecil diajarkan untuk bersih, kemudian diajarkan untuk hargai kawanmu, ya, diformat sejak dari kecil, ya, sehingga mereka ketika tumbuh dewasa juga begitu. Nah, kita butuh, ya, pendidikan yang seperti itu, kebiasaan terhadap itu. Maka seorang mukmin yang kita ingin masjid ini menjadi tempat di mana yang kita sudah pernah lolos pendidikan di awal nggak dapat, masjid itu harus berfungsi untuk itu. Ya, mendidik kita kembali pendidikan akhlak yang baik, masjid itu. Maka siapapun kita mungkin boleh kurang pendidikan kita waktu kecil, maka kita kita kembali menuntut dan kembali belajar di waktu kita sudah dewasa begini, dan masjidlah tempatnya. Karena Bapak Ibu kalau sekarang mau pergi ke kuliah atau masuk SD lagi nggak diterima lagi. Tapi kalau belajar pelajaran SD di masjid diterima nggak? Diterima. Masjid lah tempatnya. Nah, begitu. Itulah pentingnya kita pada pendidikan. Nah, baik, ini tema kita bahwa saya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah besok subuh kita sambung lagi. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang dikatakan Ustaz tadi, insyaallah subuh besok kita sambung. Ada sahur bareng dan jam berapa? Subuh? Enggak, berapa ini? Ada setelah subuh atau sebelum subuh? Kajiannya sudah subuh. Setelah sahur, setelah subuh. Demikian, terima kasih Bapak-Bapak yang hadir dan yang online juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.